Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama saya Kevin Elviro. Saya mahasiswa hukum dari Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan tentang eksistensi alternatif penyelesaian sengketa. Pertama-tama, kita akan membahas tentang pengertian alternatif penyelesaian sengketa. Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Pengertian itu ada di pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Dalam ranah hukum, dikenal dua klasifikasi penyelesaian sengketa, yakni melalui jalur di luar pengadilan atau non-litigasi dan jalur litigasi. Kemunculan lembaga jalur non-litigasi muncul sebagai antitesis atas sistem pengadilan yang tidak efisien secara waktu dan biaya. Merujuk pada jenis dan kompleksitas sengketa, kemunculan lembaga jalur non-litigasi dilirik sebagai alternatif penyelesaian sengketa terutama dalam sengketa bisnis. Penyelesaian sengketa dengan jalur litigasi ini selanjutnya disebut sebagai Alternative Dispute Resolution atau ADR atau alternatif penyelesaian sengketa atau APS dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Yang kedua, kita akan membahas tentang apa saja pasal yang menyangkut alternatif penyelesaian sengketa. Yang pertama, ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Yang keempat, ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian hubungan industrial. Mengapa alternatif penyelesaian sengketa sangat diperlukan dalam suatu permasalahan hukum? Penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa dilakukan dengan cara yang dilakukan di luar pengadilan, didasarkan pada itikat baik untuk mencapai kesepakatan saling menguntungkan adalah untuk mewujudkan asas pemeriksaan perkara sederhana, waktu singkat, dan biaya murah. Itulah mengapa alternatif penyelesaian sengketa sangat dibutuhkan di dalam suatu permasalahan hukum. Kita juga harus mengetahui tentang apa itu bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa, apa saja bentuk-bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa itu sendiri. Yang pertama ada konsultasi. Konsultasi adalah satu tindakan yang bersifat personal antara satu pihak tertentu dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan, di mana pihak konsultan memberikan pendapatnya kepada klien sesuai dengan keperluan klien itu sendiri. Dan yang kedua ada negosiasi. Negosiasi itu adalah sebagai sarana bagi para pihak yang bersengketa untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa keterlibatan pihak ketiga sebagai penengah. Yang ketiga ada konsiliasi. Konsiliasi adalah penyelesaian sengketa dengan intervensi pihak ketiga atau konsiliator, di mana konsiliator lebih bersikap aktif dengan mengambil inisiatif menyusun dan merumuskan langkah-langkah penyelesaian. Yang keempat ada mediasi. Mediasi sendiri adalah penyelesaian sengketa dengan dibantu oleh pihak ketiga atau mediator yang netral atau tidak memihak. Yang kelima ada arbitrasi. Berbeda dengan ADR atau APS lainnya, arbitrasi memiliki karakteristik yang hampir serupa dengan penyelesaian sengketa adjudikatif. Sengketa dalam arbitrasi diputus oleh arbiter atau majelis arbiter, yang mana putusan arbitrasi tersebut bersifat final dan banding. Eksistensi alternatif penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan bagi bangsa Indonesia merupakan hal yang menjadi falsafah bangsa Indonesia sejak dahulu kala. Hanya penamaannya tidak memakai kalimat penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa ini merupakan falsafah nenek moyang bangsa Indonesia yang telah berkembang di tengah-tengah masyarakat. Misalnya, masyarakat antar daerah yang bertikai lebih mengutamakan menyelesaikannya dalam bentuk musyawarah. Musyawarah ini telah diangkat ke permukaan oleh pendiri bangsa Indonesia
dengan mencantumkannya di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Perkembangan alternatif penyelesaian sengketa antar suatu negara dengan negara lain berbeda-beda, namun selalu ada kaitannya dengan kondisi sosial, politik, ekonomi, hukum, ekonomi dan kelengkapan infrastruktur, teknologi dan transportasi dari negara yang bersangkutan. Selain perbedaan kondisi, tetap ada kesamaan mengenai faktor pendorongnya, yakni sebagai akibat kebutuhan pelaku usaha mengenai penyelesaian yang efisien dari segi waktu dan biaya, dan sebagai akibat dari keterbatasan pengadilan dan demokratisasi hukum serta sinergi dari kedua faktor pendorong tersebut. Pada dasarnya, mediasi maupun arbitrasi memiliki kelebihan tersendiri. Masyarakat semakin banyak mengetahui akan pentingnya apa itu APS itu sendiri, sehingga mempermudah masyarakat dengan menyelesaikan sengketa. APS juga tren di kalangan beberapa perusahaan. Banyak perusahaan yang lebih memilih menyelesaikan sengketa melalui mediasi atau arbitrasi. APS akan semakin berkembang di masa mendatang dengan penerapan yang lebih luas lagi dalam banyak aspek kehidupan masyarakat. Dalam materi ini saya ada sedikit saran untuk alternatif penyelesaian sengketa itu sendiri. Keadaan perkembangan alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia dan juga bahkan perkembangan BAPMI di pasar modal seharusnya menjadi perhatian kita semua, karena sesungguhnya mencerminkan keadaan atau permasalahan pada bagian lain negara ini. Mencari jalan keluar untuk mendorong APS di Indonesia bukanlah pembicaraan mengenai rivalitas antara APS dengan pengadilan, namun justru untuk membantu kerja pengadilan sendiri, membantu para pencari keadilan, membantu mengatasi ekonomi biaya tinggi, penguatan publik, kepastian hukum, dan lain-lain interkorelasinya yang sangat banyak kemungkinan dampaknya. Berdasarkan teori dan praktik, sudah selayaknya APS menjadi pilihan bagi setiap pelaku pasar untuk menyelesaikan persengketaannya, karena APS menyediakan berbagai mekanisme yang bisa dipilih. Yang paling cocok disesuaikan dengan kebutuhan. Prosedurnya yang lebih sederhana, waktu dan biaya yang lebih efisien, kerahasiaan terjaga, dan ditangani oleh orang-orang yang ahli di bidangnya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika saya ada kekurangan di dalam presentasi ini. Dan untuk semuanya, terima kasih. Ulanglah, belum. Salah. Teman-teman, kita juga harus mengetahui